Seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 120 meter dari kapal. Ini kapal, ini mercusuarnya jaraknya 120 meter. Jika diketahui tinggi mercusuarnya 40 meter, tentukan jarak nahkoda dari mercusuar. Nah, berarti di sini kita menggunakan aplikasi dari teorema Pythagoras ya ternyata. Karena ini tadi jaraknya 120 meter dan tingginya 40, maka akan kita cari ini sebagai X. Rumus Pythagoras tadi kan sisi miring kuadrat ya, 120 kuadrat sama dengan sisi tegak 40 kuadrat ditambah tegaknya yang lain adalah X kuadrat. Maka ini 12, ini 144, karena kuadrat nolnya kita tambahi 2. Ini 1600 ditambah X kuadrat. Jadi X kuadrat adalah ini dikurangi ini ya, 14.400, mohon maaf, dikurangi 1.600. Ini kita kurangkan 0, 0, 4 dikurangi 6, 14 dikurangi 6 adalah 8. Ini 13 dikurangi 1 adalah 3 kurang 1 12 ya. 12 800. Nah, kemudian untuk mencari X, maka ini harus kita akar dari 12.800. Padahal angka 128 itu kan tidak ada ya, tidak ada pangkat 2 dari suatu angka yang hasilnya 128, adanya tuh kan 64. Nah, sedangkan 128 ini kalau kita bagi dengan 2 diperoleh 6400. Sehingga di sini X itu sama dengan akar dari 6400 dikali akar dari 2. 6400 ini kita akar dapatnya 80. Akar 2 tetap akar 2 sehingga jawabannya adalah 80 akar 2. Soal nomor 14, di sini salah satu jenis bentuk pemfaktoran yang termasuk umum ya. Jadi harus dikenal. Pemfaktoran salah satunya ini ada 16x kuadrat dikurangi 9y kuadrat. Ini adalah bentuk umumnya ini. Jadi suatu bilangan dikuadratkan dikurangi suatu bilangan dikuadratkan. Ini kalau kita pecah itu menjadi A plus B dikalikan dengan A min B. Ya. Nah, 16x kuadrat ini kan kalau kita ubah menjadi 4x dipangkatkan 2 ya kan, hasilnya menjadi 16x kuadrat dikurangi 9y kuadrat itu adalah 3y dipangkatkan 2, sehingga nanti ini ditambah ini dikali ini dikurangi ini. Itu ya pemfaktorannya ya kan, yang depan ditambah yang belakang dikali yang depan dikurangi yang belakang. Kita tulis berarti 4x plus 3y dikali 4x min 3y. Jawabannya berarti yang mana? Yang A. Soal nomor 15, berapakah hasil dari operasi berikut ini? Nah, ini tuh artinya 2-nya itu dikali dengan 4x ya, ini ya. 2 kali 4x. Ini 2 juga dikali dengan negatif 5. 2 kali 4x itu adalah 8x, 2 kali min 5 itu adalah min 10. Ini tetap min 5x plus 7. Ingat, variabel ya. Misal nanti di soal diketahui buku, pensil, nah itu juga sebuah variabel. Variabel itu adalah yang belum diketahui nilainya. Nah, ini kita dekatkan dulu. 8x kita dekatkan dulu dengan 5x. Kemudian min 10 kita dekatkan dengan plus 7. Ingat ya, kalau ini negatif, ini juga harus ditulis negatif. Maka 8 dikurangi 5 yaitu 3x. Min 10 plus 7. Hutang 10 dibayar 7. Maka masih hutang 3 atau negatif 3. Jawabannya adalah yang C. Lanjut di soal nomor 16 ya. Kemarin keluar soal tapi hanya teori ya. Tapi di sini sampai saya berikan soal yang hubungannya sampai menyelesaikan. Ya, di sini ada toko A, B, dan C menjual sepeda. Ketiga toko tersebut selalu berbelanja di sebuah distributor sepeda yang sama. Toko A harus membayar 5.500.000 untuk pembelian 5 sepeda jenis 1. Ini kita misalkan dengan X ya. Dan 4 sepeda jenis 2, ini kita misalkan Y. Maka kalau kita ubah kalimat ini menjadi suatu kalimat matematika menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan 5.500.000.
Sedangkan kalimat kedua ini 3 juta pembelian 3 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2, maka kita tulis 3X ditambah 2Y sama dengan 3 juta. Itu ya, ini cara mengubah kalimat matematika. Nah, pertanyaannya ingin beli 6 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2, berarti mau mencari 6X ditambah 2Y itu bayarnya nanti berapa. Ini kan mau mendekati ini ya kan? Ini 3X plus 2Y sedangkan ini 6X plus 2Y. Berarti bedanya di mana? Bedanya ada pada X kan? Yang ini 3X, yang ini 6X. Maka kita harus mencari tahu nilai X. Nah, cara mencari tahu nilai X adalah kita harus mengeliminasi atau membuang Y. Nah, supaya Y-nya habis, ini ada angka 4, ini ada angka 2. Supaya angkanya sama, maka yang ini kita kali 1, yang ini kita kali dengan 2. Kenapa? Supaya ini tetap 4, ini 2 kali 2 menjadi 4. Ya, yuk kita kerjakan yuk. Ini dikali 1 kan tetap, berarti 5X plus 4Y sama dengan 5.500.000. Sedangkan persamaan kedua kalau kita kalikan 2 tadi ini 3 ya, kali 2 itu 6X ditambah 4Y sama dengan 3 juta. Sehingga kalau ini kita kurangkan, 4Y kurang 4Y kan habis, 5 kurang 6 itu adalah negatif X. 5.500.000, ini 6 juta ya, maaf ya, karena 3 dikali 2 itu 6. Nah, 5.500.000 dikurangi 6 juta, nah itu kan berarti masih kurang 500.000. Nah, ini kita coret berarti X-nya 500.000. Nah, ini tadi kan yang ditanyakan 6X plus 2Y, sedangkan kalau ini sudah 3X plus 2Y berarti hanya ditambah dengan 3X kan. Ini kita tambah dengan 3X. Ini saja 3 juta. 3 juta itu kan 3X plus 2Y. Padahal kan tadi belinya 6X, berarti di X-nya kita tambah dengan 3. 3 kali X berarti 3 kali 500.000 itu 1.500.000. Ya, kalau kita tambah 4.500.000. Jawabannya yang C. Ingat ya, ini tadi dapatnya dari 3X. Kenapa? Karena ini tadi sudah 3X plus 2Y, sedangkan ini 6X plus 2Y. Jawabannya 4.500.000. Nah, ini bentuk soal di nomor 17 ini bentuknya hanya berbeda, tapi caranya nanti sama. Nah, nanti ingat, dalam pengerjaan soal seperti ini yang dibutuhkan ketelitian. Mungkin saja nanti soalnya ini diganti, misal 2 jeruk dikurangi 4 mangga dikurangi 6 sama dengan 0. 4 jeruk dikurangi 9 mangga ditambah 3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi intinya ini sebuah variabel A, ini juga harus A, sama-sama. Kalau ini jeruk, ini harus jeruk. Yang A itu, kalau ini mangga, ini juga mangga. Sekarang kita selesaikan dulu. Ini persamaannya saya tulis ya, 2A min 4B, angkanya kita pindah ke kanan ya, negatif pindah jadi positif 6. Yang ini berarti 4A dikurangi 9B, ini plus pindah ke kanan jadi negatif 3. Kita mau mengeliminasi yang mana? Yang mudah kan yang A dulu, karena ini 2, ini 4 kan, berarti dari sini nanti ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1, 2 kali 2 menjadi 4A dikurangi 4 dikurangi 8B, semua harus dikali 2 ya, sama dengan 6 kali 2 12. Yang ini tetap 4A kurangi 9B sama dengan negatif 3. Kita kurangi 4A kurangi 4A kan habis. Nah, ini harus hati-hati, negatif 8 dikurangi negatif 9B sama dengan 12 dikurangi negatif 3, karena ini tandanya pengurangan. Negatif 8 min menjadi plus ya, hutang 8 dibayar 9, berarti masih 1. Kalau 1 tidak tulis, cukup tulis B saja. Min berubah jadi plus, 12 ditambah 3 berarti 15, diperoleh B-nya 15, sudah antara A sama D, tapi harus cari A kan. Nah, cara mencari A kita masukkan ke salah satu persamaan. Misal saya milih yang ini ya, berarti 2A min 4B sama dengan 6. 2A min 4, B-nya kita ganti kan, B-nya tadi sudah diperoleh angka 15 sama dengan 6. 2A dikurangi 4 kali 15, 60 sama dengan 6.
2A sama dengan 6, ini pindah ke sini ditambah 60, berarti 2A sama dengan 66. Sehingga dari sini A sama dengan 66 dibagi dengan 2, yaitu 33. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 18 saya tulis dulu di sini. 27 X pangkat min 5 Y pangkat min 3 per 3 pangkat 5 X pangkat min 7 Y pangkat min 5 dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, kita ubah dulu 27 di sini 3 pangkat berapa? Karena di sini ada 3 pangkat. Ya, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 berarti 9, 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 itu 27. Oh, jawabannya 3 pangkat 3. Berarti ini saya coret, saya ganti dengan 3 pangkat 3. Pembagian itu di dalam sifat eksponensial atau perpangkatan itu artinya pangkatnya dikurangi. Jadi misal saya punya A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, itu berarti A pangkat 3 kurangi 2, berarti A pangkat 1 atau A itu sendiri. Itu ya. Jadi di sini 3-nya menjadi pangkat 3 dikurangi 5. Karena ini kan per, itu sama artinya dengan pembagian. Pembagian pangkatnya dikurangi. Kemudian X-nya pangkat berapa? Negatif 5 per berarti dikurangi negatif 7. Sedangkan Y pangkat negatif 3 dikurangi negatif 5. Nah, ini kita kurung, baru nanti dipangkatkan negatif 1. Ini kita kerjakan dulu ya. 3 dikurangi 5 itu berarti negatif 2. Berarti 3 pangkat negatif 2. Min 5, min itu plus. Min 5 plus 7 utang 5 dibayar 7 berarti masih 2. Y-nya pangkat ini diubah dulu jadi plus, negatif 3 ditambah 5 utang 3 dibayar 5 berarti masih 2. Baru ini dipangkatkan negatif 1. Ini nanti pangkatnya dikali. Berarti 3 pangkat negatif 2 kali negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 1 min jadi plus ya. 3 pangkat 2. 2 kali min 1 berarti X pangkat negatif 2 ya. 2 kali min 1 itu adalah negatif 2. Y-nya juga negatif 2. Ini karena tadi dikalikan dengan pangkat min 1. Nah, 3 pangkat 2 itu sendiri kan 9 ya. Berarti 9. Nah, pangkat negatif itu sama artinya dengan per. Per berapa? Ini kan negatif ya. X pangkat 2, Y pangkat 2. Atau disederhanakan lagi menjadi, saya tulis di atasnya 9 per XY-nya di dalam kurung pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 19. Jika persamaan kuadrat P X kuadrat ditambah 30X ditambah 25 mempunyai akar-akar yang sama. Akar-akar yang sama itu, akar itu apa sih? Akar itu adalah hasil dari suatu persamaan. Kapan suatu persamaan itu mempunyai hasil yang sama? Kalau nilai D-nya itu 0. D itu apa? D itu determinan. Determinan ini rumusnya adalah ini. B kuadrat min 4AC. Ya. B kuadrat min 4AC, di mana B itu apa? B itu koefisien dari X, A itu koefisien dari X kuadrat, C adalah konstanta. Tadi syaratnya punya akar sama adalah D-nya 0. Berarti kita tulis dulu B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. B-nya berapa nih? 30 kuadrat berarti 900. Min 4 kali A. A-nya itu kan koefisien X kuadrat kan yang ini depan ini. P dikali C-nya adalah 25 sama dengan 0. Di 900. 4 kali 25 100 ya. Min 100 P sama dengan 0. 100-nya kita pindah berarti 900 sama dengan negatif pindah menjadi positif ya. Berarti P-nya bagaimana? 900 dibagi dengan 100. Oh, berarti P-nya adalah coret-coret 9.
Soal terakhir nomor 20. Zaiden dan Zo pergi ke kios pulsa. Zaiden membeli 3 buah kartu perdana A, ini kita misalkan dengan X, dan 2 buah kartu perdana B, kita misalkan dengan Y. Membayarnya 53.000. Yuk berlatih menulis kalimat matematika ya. Berarti ini gimana? 3X ditambah 2Y sama dengan 53.000. Terus Zo membeli 2 kartu perdana A, jadi 2X ditambah sebuah kartu perdana B, berarti Y sama dengan harganya 32.500. Pertanyaannya, 1 kartu A dan 1 kartu B, berarti yang ditanyakan X ditambah Y itu berapa? Nah ini kan berarti mau mendekati yang ini kan. Ini kan 2X plus Y, sedangkan ini X plus Y. Supaya 2X plus Y menjadi X plus Y berarti harus kita kurangkan ini, nanti kita kurangi dengan X. Karena 2X supaya jadi X itu harus dikurangi dengan 1 buah X. Y-nya tetap ya. Jadi nanti yang kita gunakan yang ini dengan mengurangi 1 harga nilai X. Nah kalau kita mau mencari X berarti kita harus mengeliminasi yang Y. Supaya Y-nya hilang, ini ada 2, ini ada 1. Kalau nggak ada angkanya itu artinya 1 ya. Ini 2, ini 1, supaya angkanya sama, maka yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali dengan 2. Yang atas kita kali 1 kan berarti tetap 3X plus 2Y sama dengan 53.000. Sedangkan yang bawah kita kali 2, 2 kali 2 berarti 4X. 1Y dikali 2 berarti 2Y. 32.500 kan, 32 kali 2 itu 64 ya. Berarti 65.000. Nah ini kita kurangkan ya. 2Y kurangi 2Y kan habis. 3 dikurangi 4 negatif X sama dengan negatif ya, 5 kurangi 3 2 1 negatif 12.000. Berarti X nya adalah 12.000. Oh ternyata yang ditanyakan tuh masing-masing ya, bukan jumlahan. Berarti kita harus mencari satu-satu. Nah ini diperoleh X nya kan 12.000. Nah kita kan terus nyari Y. Nyari Y gimana? Masukkan aja ke salah satu. Misal mau dimasukkan ke atas apa yang bawah boleh. Misal kita masukkan yang bawah. 2X ditambah Y harganya harus 32.500 ya. 2X tambah Y harus 32.500. 2 kali X nya kan 12.000. Dikali 2 berarti 24.000. Ditambah Y itu 32.500. Berarti Y nya berapa? 32.500 dikurangi 24.000, yaitu 8.500. Jadi jawabannya yang D. Sekian ya pembahasan hari ini untuk matematika. Memang soalnya satu tingkat lebih sulit, tapi saya harap dengan soal yang sulit Mas Mbak semua, Bapak Ibu semua menjadi terbiasa untuk berlatih soal yang hot. Tetap semangat belajar, selamat malam.